kita juga ke Indonesia kan, umat setidaknya, saya taruhlah katakan yang umum, yang jurusan umum. Setidaknya yang umum itu nanti kalau pulang, alumni dari sini, itu akan, masyarakat Indonesia itu tidak akan mau tahu bahwa kamu itu jurusan umum. Kamu harus siap untuk membimbing kami. Dan itu satu tantangan tersendiri. Arab Saudi kan tempat. Jadi meskipun di sini kita belajar bukan tentang dirasat Islami ya, bukan Islamic Studies, tapi pulang ya harus siap untuk jadi ustadz gitu kan. Pasti dianggapnya ustadz gitu ya. Pulang jadi imam, ngisi kultum, ngisi khutbah. Kalau Ustadz Budi mah kalau alumni Lipia S1 Lipia, jadi mungkin kita tidak perlu tanyakan lagi kenapa. Oh, kalau Ustadz Budi ini banyak S1-nya Mas. Oh, gitu. Masya Allah. Jangan cuma sebut Lipianya. Mana aja Mediu. Alumni Mana lagi Ustaz? Universitas Al-Aqidah. Saya memang waktu daftar S2 cuma daftar King Saud atau daftar Madinah juga, Ustaz? Sebenarnya panjang sih cerita. Singkatlah, Ustaz. Singkat cerita. Jadi memang ya saya ini dikatakan bukan telat sih ya. Agak mundur waktunya gitu. Untuk kuliah itu kan, karena untuk selesai S1 aja usia sudah agak tua gitu. Kemudian sebelum S2 ini kan saya di diploma Ali ya, atau diploma pasca sarjana di Arabic Linguistic Institute sini di Mahat Lughawiyat. Semacam At-Tampat ya. Di King Saud. Kalau di Indonesia nggak ada sih. Kalau nggak ada ya. Di diploma Ali itu Adanya sih di negara Eropa juga ada itu di Amerika, Eropa gitu kan. Nah, postgraduate. saya daftar di situ. Kalau dikatakan kenapa milih Saudi ya saya nggak ada pilihan lain sih. Karena bahasa Inggris saya nggak bisa gitu kan. Nggak bisa dalam artian kan harus ada TOEFL dengan internasional kan, harus IELTS saja itu 6,5 gitu ya. Kemudian yang TOEFL biasa aja 550, dan saya nggak sampai segitu gitu. Jadi ya peluangnya Saudi ya, kebetulan dulu di Lipia kan selama 7 tahun itu. Jadi sudah ibaratnya Saudi itu udah kayak inilah apa namanya, kalau kita ingin lanjut ya lanjut ke Saudi gitu. Linknya ya hanya ada di situ gitu. Meskipun beberapa tahun belakangan ya, sebelum saya kesini sempat juga ingin ke Amerika gitu kan, ingin ke Inggris, cuma ya itu lagi-lagi terkendala dengan bahasa yang akan kita pelajari nanti gitu kan. Jadi ya sudahlah, bahasa Arab, kemudian kita daftar di diploma pasca sarjana itu di apa namanya, Tadrib Muallimil Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Ini sampai selesai tadi ya? Apa ya kalau bahasa kitanya ya? Diploma. Pendidikan bahasa Arab untuk penutur asing gitu. Jadi guru, kalau bahasa Inggris itu dosen, ada istilah TESOL. teaching trainer for Teaching English seperti itu pokoknya. as second language. Teacher trainer Arabic for non-native speaker. Gitu ya. Mohon diluruskan ini bahasa Inggrisnya ya. Nggak apa-apa Ustaz. Ini kan penontonnya orang Indonesia ini. TESOL kalau istilah Iya gitu. bahasa Jadi Indonesia namanya TESOL. alhamdulillah sampai selesai. Kemudian ketika selesai itu saya coba daftar ya di ini jurusan ini, dan sama sekali saya nggak paham. Awalnya hanya baca kurikulumnya aja kan. Wah, ini kayaknya menarik ini. Seperti ada mata kuliahnya itu Nizamut Ta'lim fi Duwalil Khalij gitu kan. Aturan-aturan pendidikan di negara-negara Teluk ya. Lalu kemudian juga banyak sifatnya konten-konten pendidikan kontemporer ya, termasuk ta'lim an-bu'ad ya, ta'lim elektronik, tentang metode pembelajarannya, program jarak jauh, e-learning dan yang lainnya. Ya, kayaknya menarik gitu. Tapi itu sebenarnya satu tantangan sendiri. Satu tantangan sendiri. Cuma yang jadi kendala seperti ini ya, mungkin ini juga sharing untuk teman-teman. Ketika kita milih jurusan itu harus yang sesuai dengan passion kita. Gitu ya. Kita ini passionnya apa? Gitu. Terus terang saya passionnya sebenarnya kan di syariah jadinya ya, atau pendidikan Islam gitu kan. Iya. Karena kan ada Di Lipia kan Ustadz syariah ya? ijazah pendidikan Islam juga, dan ya saya juga ngajar dulu ya. Ya
Ya dulu ketemu ya, Masya Allah ini Ketemu sama muridnya di sini ya Ustaz ya. ngajar gitu. Jadi ketika saya di sini, saya kira ini kayak semacam PAI-nya gitu. Tapi ternyata bukan. Ketika masuk itu betul-betul mendalami bagaimana filsafat itu diterapkan dalam dunia pendidikan gitu. Dan mata kuliahnya pun ya kita bahas tentang pemikiran Plato, pemikiran Rousseau, pemikiran John Dewey ya. Lalu ya pemikir-pemikir barat lah, Martin Buber dan yang lainnya gitu. Dan memang kalau di King Saud ini kan kampus yang kuliah tarbiyahnya termasuk yang tua ya. Dan yang termasuk awal-awal didirikan itu ada kuliah tarbiyah gitu. Termasuk yang banyak dituju oleh orang-orang Arab sendiri ingin kuliah di KSU, kuliahnya di Fakultas Tarbiyah gitu, di College of Education ini. Sehingga saya itu di kelas itu ya saya sendiri yang orang asing gitu kan. Indonesia semuanya orang Arab yang memang betul-betul saya menyesuaikan secara culture ya, secara kebiasaan. Nanti kita akan singgung masalah agak-agak ini gitu. Masalah culture insyaallah. Memang agak terasa gimana ya? Nanti kita akan bahas insyaallah masalah culture. Ya, kita akan sharing-sharing nanti. Nanti kita akan sharing masalah untuk ke teman-teman juga di Indonesia dan dimanapun. Saya lihat ini Ustadz selain kuliah akademik, sepertinya aktif juga sepertinya Ustadz mempromosikan tour travel umrah Ustadz ya. Tour travel umrah kayaknya makin kuat ini sepertinya tour travel sih kan ya. Namanya hidup itu nggak mudah terus ya, semakin menua kan begitu. Tapi pertanyaan saya Ustaz, jadi memang ada satu pertanyaan Ustaz masalah ini. Kita mungkin travel. Jadi ini Ustaz, pertanyaan saya ini masalah mahasiswa aktif yang masih kuliah, terus mereka juga aktif jadi mutawif atau jadi guide umroh, itu bagaimana tanggapan Ustaz? Maksudnya kalau mahasiswa masih aktif kemudian juga aktif jadi mutawif gitu. Karena ada banyak juga kan yang kayak pro kontra gitu. Iya, manajemen waktunya. Mungkin ada tanggapan atau seperti apa dari kita harus menilai sesuatu jangan apa yang kita lihat dulu ya. Karena kita menilai sesuatu dari sudut pandang idealismenya seperti apa. Gitu kan. Kalau kita berbicara tentang idealisme, ya idealnya seorang mahasiswa itu dia fokus belajar gitu kan. Kemudian dia mengerjakan tugas, ikut ujian ya, ikut kegiatan, itu adalah idealisme seorang mahasiswa. Tapi kita juga harus melihat real di lapangan, realismenya seperti apa gitu kan. Ada kalanya misalnya saya ya tadi saya katakan bahwa usia semakin menua, di rumah ada anak-anak, kemudian ada istri ya. Kebutuhan makin banyak ya Ustaz ya. Ada istri. Ya memang kita dituntut untuk kreatif ya, untuk mencari penghasilan tambahan. Alhamdulillah di sini diberikan uang saku ya. Artinya kan kita kuliah nggak bayar, kemudian dapat uang saku, makan juga disubsidi di warung itu kan, di kantin itu. Ya tapi kita juga dituntut untuk kreatif ya, entah kita sambil dagang ya, sambil mempromosikan sesuatu, termasuk mungkin diantaranya adalah ya menawarkan paket-paket umroh, mungkin haji, semoga segera ya sosial seperti yang saya lakukan juga. Atau mungkin barangkali ada teman juga yang dia untuk jadi guide ya, tour guide ya, umroh ataupun haji ya, selama dia tidak mengganggu perjalanan kuliahnya. Ya saya menilai sih ya, silakan saja gitu kan. Kalau memang itu dibutuhkan oleh seorang mahasiswa tersebut. Tapi kalau misalnya seseorang yang dia masih belum butuh ya, lebih baik dia fokus belajar. Gitu. Jadi kita harus melihat dari dua sisi. Kalau kita berpikir ideal ya maka fokus belajar. Tapi kan kenyataan yang terjadinya seperti apa? Butuh uang, butuh untuk. Berarti tergantung kebutuhan ya. Iya. Karena kan tiap jadi bukan untuk menumpuk harta gitu kan, tapi untuk kebutuhan hidup gitu seperti itu. Oke, ada sedikit catatan masalah ini. Pada intinya sebenarnya kemampuan manage waktu dari mahasiswa itu sendiri. Artinya kan tidak, ya memang benar ya semua saya bilang. Artinya tuntutan ekonomi juga kadang-kadang dengan keterbatasan beasiswa itu kan
ya artinya tidak cukup untuk biaya hidup kita, untuk keluarga, apalagi sudah punya anak istri, dan itu memang ya tuntutan ekonomi itu kadang-kadang memaksa kita harus untuk mampu benar-benar mengorganisasikan waktu kita sehingga bisa ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk membimbing bagi yang mau membimbing. Tapi ini yang membimbing ini sebenarnya lebih senggang, lebih rileks bagi yang ada risalah, ada tesis. Ya, berarti yang sudah selesai kuliahnya gitu ya. Berarti ini cocoknya memang mungkin bagi mahasiswa yang udah dirasat uli atau udah master. Khususnya untuk kita di Riyadh ya. Kita Iya. stressing juga Iya. untuk Riyadh ya, karena Riyadh itu kan jauh dari Makkah, sekitar 1000 kiloan Makkah Madinah. Beda dengan mahasiswa Madinah, beda dengan mahasiswa Makkah. Ya, memang ada di tanah suci itu sendiri. Sementara kita ini jauh, mengambil waktu untuk ke sana itu kan ya setidaknya satu hari satu malam lah kita ke sana kan. Khusus mahasiswa yang masih S1 mungkin sebaiknya fokus dulu untuk belajar. Adapun kalau misalnya udah Tapi selama dia bisa mengambil waktu-waktu yang sempit, tapi kayaknya susah sih. Kecuali kalau dia misalkan dalam satu minggu itu, dalam satu pekan itu mungkin dia kuliahnya tidak 100% sesuai dengan Yaumut Dawam, dia di 7 hari, tapi agak berat sih sebenarnya kalau kebanyakannya lebih tepat. Kalau mahasiswa satu sudah pasti berat karena jadwal itu sulit dikompromikan dengan kalau untuk di kita ya, tapi teman-teman kayak misalnya di Madinah atau di Jeddah itu teman-teman itu jadi lebih fleksibel mereka ya. Jumat Sabtu kan libur. Nah, biasanya kalau ada jamaah yang minta ditemenin ya, tapi dia hanya bisanya Jumat Sabtu, hanya nganter aja dari Jeddah ke Madinah gitu kan. Lalu dia balik lagi ke Jeddah. Sebenarnya ini kita ada yang begitu ya. Sebenarnya kita ini angkat karena ada banyak pertanyaan dari umat lah di Indonesia mempertanyakan kualitas alumni Arab Saudi. Ya, maksudnya tentu saja ini pasti akan berkaitan erat dengan fokus dia dalam menuntut ilmu. Itu satu tantangan tersendiri bagi dia, dan itu sebenarnya sangat gampang, mudah, tergantung dengan bagaimana kemampuan manage waktu dia. Kalau dia bisa memanage waktunya semaksimal mungkin, karena susah juga kalau di sini hanya datang untuk kita, tujuan utamanya yang kita akademik di sini belajar. Tapi kalau kita sekedar untuk mau berbisnis, mau mencari usaha seperti itu, nanti kita juga ke Indonesia kan, umat setidaknya, saya taruhlah katakan yang umum, yang jurusan umum, setidaknya yang umum itu nanti kalau pulang alumni dari sini itu akan masyarakat di Indonesia itu tidak akan mau tahu bahwa kamu itu jurusan umum. Kamu harus siap untuk membimbing kami. Dan itu satu tantangan tersendiri di Arab Saudi kan tempat. Jadi meskipun di sini kita belajar bukan tentang dirasat Islami ya, bukan Islamic Studies, tapi pulang ya harus siap untuk jadi ustadz gitu kan. Pasti dianggapnya ustadz gitu ya. Pulang jadi imam, ngisi kultum, ngisi khutbah kan gitu. Tapi alumni Saudi. Saya kira bukan juga Saudi sih. Karena dulu waktu kita kuliah di kampus-kampus umum di Indonesia itu kalau kita pulang kampung, kalau sudah dianggap sebagai mahasiswa, itu semua orang akan menganggap kita adalah sebagai orang yang terpelajar dan akan diberikan kedudukan dan posisi misalnya di masjid, diberi kesempatan untuk berceramah, dan kita harus siap itu. Nah, kualitas itu, skill itu harus dipersiapkan, di-upgrade dari sini sejak kita menjadi mahasiswa. Jangan cuma satu segmen yang kita fokus sampai lupa pada segmen-segmen. Kalau Mas Latif sepertinya fokus riset aja ya. Jadi gini Mas, terkait mencari penghasilan kan saya belum bahas. Jadi ada sisi lain juga yang mungkin belum sempat kita bahas tadi, bahwa sebenarnya kalau mau cari tambahan penghasilan pun di sini juga bisa jadi seorang bahis atau seorang researcher gitu kan. Jadi seorang researcher itu selain dia dapat beasiswa sebagai mahasiswa, tapi dia juga posisinya bekerja untuk kampus gitu kan. Dan gajinya sekitar berapa ya kalau nggak salah 1.500 atau berapa gitu kan. Total sekitar 2.000-an. Iya, total termasuk beasiswa sekitar 2.000. Atau bisa juga dengan cara lain, kalau misalkan mereka mau fokus di kampus, mereka juga bisa mengikuti project dosen. Dan biasanya kalau project dosen itu dia diberi gaji seperti seorang technician, jadi sekitar 1.600. Jadi kalau 1.600 ditambah dengan beasiswa 890 sekitar 2.500 itu sebulan. Kalau dirupiahkan ya sekitar 10 juta gitu. Jadi insya Allah itu kalau misalnya dia bawa keluarga, insya Allah cukup gitu untuk tempat tinggal, untuk makan sehari-hari, insya Allah cukup.
Seperti itu sih. Jadi nggak cuma melulu kita bisnis, nggak melulu kita jadi guide haji atau umroh, tapi kita juga bisa aktif di kampus dengan mengikuti itu tadi proyek dosen ataupun menjadi seorang researcher sendiri di kampus. Atau asisten dosen pun juga bisa dan ada penghasilan tersendiri. Jadi ada banyak cara sebenarnya kalau kita kuliah di Arab Saudi itu untuk menambah penghasilan kita. Saya lihat Mas Latif ini pernah jadi asisten peneliti di Batan, itu apa itu? Iya, jadi sebenarnya kalau itu kan bahasa Inggrisnya asisten researcher ya, atau research assistant gitu kan. Itu kalau di PNS itu masuknya sebagai peneliti ahli pertama. Jadi sebuah jabatan fungsional kayak gitu kan. Kalau di grade kan masuk ke 3A. Nah, itu jadi memang saya statusnya adalah peneliti. SK saya peneliti gitu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris kan jadi research assistant. Karena masih 3A. Kalau 3B, kalau nanti 3C itu maksudnya jadi junior researcher kayak gitu. Jadi memang tugasnya untuk penelitian. Di Batan saya tugasnya penelitian dan spesifiknya di mesin berkas elektron. Seperti apa tuh? Mesin berkas elektron itu gampangannya alat untuk sterilisasi kayak peralatan kedokteran gitu kan. Jadi sebelum peralatan kedokteran itu ya sebelum dipakai, misalkan ya latex atau masker itu dia nggak dicuci pakai alkohol, Mas. Tapi dia dilewatkan semacam sinar. Nah, ditembak sinar elektron di situ. Nah, nanti bakteri-bakteri yang di situ pada mati. Berarti kayak ini ya, disinfektan yang ruangan itu. Nah, benar sekali, mirip sekali seperti itu. Bawa takkim ya, kalau di sini ya. Iya, mirip seperti itu. Disinfektan itu. Iya, mirip-mirip seperti itu. Karena kan kalau disinfektan itu kan dia menggunakan UV kan, sinar UV kan untuk membunuh virus itu. Tapi kalau ini lebih di atasnya lagi elektron gitu. Itu. Jadi termasuk ya salah satu alat untuk sterilisasi peralatan kesehatan kayak gitu. Atau makanan pun juga bisa biar dia lebih awet. Jadi misalkan kalau gudeg itu 3 hari basi, ya kalau dilewatkan sinar itu dimasukkan ke kaleng bisa sampai 3 bulan. Tapi itu bukan bahan pengawet ya? Bukan bahan pengawet dan itu lebih aman. Jadi buah-buahan yang kita terima misalkan di supermarket kayak gitu, itu ada standarnya bahwa mereka harus dilewatkan dulu lewat mesin berkas elektron supaya itu kalau bikin sendiri mahal nggak itu? Ya mahal, biayanya miliaran sih. Ibaratnya kalau murah kan pengusaha makanan apa gitu kan udah tinggal dilewatin aja gitu. Nah, makanya biasanya itu kerjasama. Jadi beberapa banyak pengusaha di Indonesia yang terutama di daerah Serpong gitu kan. Kalau di Jogja kan kita penelitian membuat gitu kan, masih dalam tahap development, masih dalam tahap pengembangan. Tapi kita juga punya mesin iradiator gamma yang ada di Serpong itu kita udah bekerja sama dengan banyak pengusaha untuk pengawetan makanan di situ.